mudah. Nah, di sini nanti ini masih pertemuan pertama atau part 1, masih ada kelanjutannya nanti di pertemuan berikutnya. Oke, kita bahas pertemuan pertama terlebih dahulu. Oke, Bapak mau tanya nih, tahukah kamu siapakah yang mempunyai ilmu pengetahuan? Ayo, kira-kira siapa ini yang tahu? Betul sekali. Ilmu pengetahuan itu yang memiliki pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah disebut juga Al-Alim. Masih ingat pelajaran Asmaul Husna yang kemarin? Al-Alim itu adalah Allah Maha Mengetahui. Betul sekali. Allah memberikan ilmu kepada manusia itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu tersebut tertulis, dan yang kedua, ilmu yang tidak tertulis. Apa itu ilmu yang tertulis dan ilmu yang tidak tertulis? Baik, kita bahas. Ilmu yang tertulis biasa kita sebut dengan kitabullah, kitab-kitabnya Allah. Kalau kita umat Islam, kitabnya adalah Al-Quran. Betul sekali, sip. Kalau yang tidak tertulis itu alam semesta, atau bisa kita sebut dengan ayat-ayat kauniyah. Alam semesta itu walaupun tidak tertulis, namun bisa dibaca, bisa dipelajari, bisa diambil pelajaran dari kejadian alam semesta. Paham ya anak-anak? Oke, next kita lanjutkan. Mari kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Oke? Ustadz mau tanya nih, kapan kalian terakhir membaca Al-Quran? Ayo, kapan ya kira-kira kalian membaca Al-Quran? Apakah tadi pagi, tadi malam, tadi sore? Atau kapan ya biasanya kalian membaca Quran? Apa malah tidak sama sekali? Ayo, silakan dijawab jujur. Yang tahu diri kalian sendiri. Ustadz lo nggak tahu lo ya. Oke. Baik. Ingat anak-anakku, ada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, kalian pasti pernah dengar nih ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Apa itu? Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dari itu, jangan bosan-bosan untuk membaca Al-Quran. Siap anak-anakku semua? Sip, hebat sekali. Kita lanjutkan. Kita pada kali ini akan bahas dulu Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Gimana nih bunyinya? Lah, siapa ini yang bisa baca kira-kira ya? Kita baca ya, coba kita baca bersama dengan bacaan tartil. Kalau mau membaca Al-Quran, jangan lupa baca ta'awud terlebih dahulu. Dan lebih baik tambah lagi dengan membaca basmalah. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان
Shadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah kita sudah membaca dengan tartil Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Lalu mari kita pahami apa sih artinya. Itu dia. Kalian bisa melihat di situ sudah ada artinya. Artinya adalah, wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini kita tahu ya, dari artinya saja kita sudah tahu bahwa kita ini kan manusia, dan di situ disebutkan jin dan manusia. Diperintahkan apa? Jika kita itu sanggup untuk bahkan menembus penjuru langit dan penjuru bumi, Allah menyuruh kita untuk menembusnya. Tapi ingat, kita tidak akan pernah bisa melakukan itu kalau tidak dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat-ingat anak-anak, kalau kalian diberi kemampuan, jangan pernah menyombongkan diri. Oke? Kenapa? Karena hakikatnya kemampuan yang ada pada diri kalian itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan sampai kalau kamu itu sombong karena dititipi kekuatan atau pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti pada saat Allah ambil, kamu nanti menyesal. Jadi hati-hati loh ya, hati-hati dengan diri sendiri, hati-hati dengan sikap kita sendiri, jaga diri sendiri, jangan sampai berbuat sombong. Siap anak-anakku? Sip, hebat semua kalian. Kita lanjutin dong. Apa sih kandungan dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33? Ayo coba tebak, apa saja kandungan dari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33? Ada yang tahu? Oke. Sip, betul sekali. Kandungan dari Surat Ar-Rahman ayat 33 yaitu menjelaskan tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Loh, kenapa lo kok penting? Ya dong, apa sih yang didapat manusia dengan ilmu pengetahuan? Kira-kira apa ya? Coba tebak, apa yang didapat manusia dengan ilmu pengetahuan? Yaps, betul sekali. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui apapun yang diinginkannya. Contohnya, manusia bisa mengetahui tentang alam semesta. Manusia juga bisa mengetahui tentang ilmu perhitungan. Manusia bisa mengetahui tentang ilmu kesehatan. Manusia bisa mengetahui misteri-misteri yang ada di dunia ini, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Oke, paham sampai sini anak-anakku? Sip, hebat sekali. Baik anak-anakku semuanya, kalau tadi kita sudah membahas Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, selanjutnya kita akan membahas surat yang kedua, yaitu Surat Al-Mujadalah ayat 11. Oke, kita ingat-ingat tadi hadisnya Rasulullah di depan tadi. Rasulullah pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang sedang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Jadi, jangan bosan-bosan untuk terus belajar Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu adalah pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Kita akan bahas ini dia, ayatnya Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kita baca bersama. Jangan lupa untuk membaca dulu ta'awud dan basmalah. Oke? Hitungan ketiga dimulai. Oke ya? 1, 2, 3.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillah kita telah membaca surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan bacaan tartil. Nah, sekarang kita pahami dong artinya. Kira-kira apa ya artinya? Ini dia. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik anak-anakku, itu adalah arti dari surat Al-Mujadalah ayat 11. Itu kan kita bisa tahu bahwa Allah memerintahkan kita untuk memberi kelapangan kepada orang-orang di sekeliling kita dalam majelis. Apa sih majelis itu? Majelis itu tempat. Kalau tempat untuk menimba ilmu, namanya juga majelis ilmu. Begitu ya, paham? Ini di sini yang dimaksudkan di sini adalah majelis ilmu. Kemudian Allah juga berjanji bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita semua dan orang-orang yang berilmu. Diangkat berapa derajat? Beberapa derajat. Allah nggak cuma ngangkat 1 derajat, tapi Allah ngangkatnya beberapa derajat. No, kan? Allah janjinya seperti itu. Dan Allah itu sifatnya la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Jadi Allah pasti menepati janji. Oke? Allah itu pasti menepati janji. Jadi Allah sudah berjanji demikian bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Maka kalian sebagai pelajar harusnya bagaimana? Harusnya rajin beribadah untuk meningkatkan keimanan dan rajin belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Oke anak-anak? Siap ya? Siap, sip, yang siap. Ustadz doakan semoga jadi anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang pintar, yang membanggakan kedua orang tua, dan yang mampu menjunjung tinggi agamanya. Amin. Yang belum semangat, yang masih aras-arasan itu apa? Aras-arasan itu lagi males-malesan dalam menuntut ilmu. Ustadz doakan semoga kalian segera diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga semangat untuk menuntut ilmu, sehingga semangat untuk membanggakan kedua orang tua. Oke, karena orang tuamu pasti bangga kepadamu yang sekarang jadi pelajar ini dan terus sungguh-sungguh dan semangat dalam menuntut ilmu. Oke, kita lanjutkan ya. Apa sih kandungan dari surat Al-Mujadalah ayat 11? Ayo coba tebak. Apa saja kandungan dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11? Ada yang tahu? Oh, oke. Kita bahas ya. Yang pertama,
Surat ini menjelaskan tentang anjuran untuk berlapang-lapang di dalam majelis ilmu atau tempat menuntut ilmu. Nah, maksudnya di sini adalah berikanlah kesempatan kepada orang lain untuk sama-sama mendapatkan tempat duduk yang layak di dalam majelis ilmu. Jadi, kasihlah kesempatan kepada teman-teman kalian. Ojo peh dewe, ojo peh itu apa ya? Jangan serakah gitu. Jangan sok memiliki tempat sendiri, jangan. Tapi kasihlah kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk bisa nyaman juga seperti nyamannya kalian dalam menuntut ilmu. Siap ya anak-anak? Sip. Murid-murid Ustadz pinter semua. Kita lanjutin. Apa sih yang kedua? Yang kedua adalah ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disebutkan dalam artinya Allah ngangkatnya nggak cuma 1 derajat, tapi beberapa derajat. Oke, kita akan bahas di sini. Apa yang kita bahas ini? Kita lihat dulu. Ingat, manusia itu ya, jika ia punya iman, namun dia tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka yang terjadi dia akan menjadi manusia yang lemah. Jadi, kalau dia punya iman saja dan tanpa ilmu pengetahuan, dia akan menjadi manusia yang lemah. Lanjut, kalau sebaliknya dia punya ilmu, namun dia tidak memiliki iman, maka yang terjadi akan menjadi bagaimana? Yang terjadi manusia tersebut akan menjadi manusia tersesat. Naudzubillahi min dzalik. Selanjutnya, bagaimana kalau manusia tersebut punya iman, namun ditambah manusia itu juga memiliki ilmu? Yang terjadi adalah manusia tersebut akan menjadi manusia yang selamat. Nah, kita kan manusia, tinggal kita pilih mau jadi yang tipe A atau tipe B atau tipe C. Tipe A yang itu tadi punya iman tapi tidak punya ilmu, jadi manusia lemah. Yang tipe B punya ilmu tapi tidak punya iman, jadilah manusia tersesat. Atau yang tipe C, punya iman ditambah punya ilmu, akhirnya jadi manusia selamat. Nah, hidup itu pilihan, tinggal kita mau pilih yang mana. Kira-kira anak-anakku semua milih yang mana ya? Oke, jawab di hati kalian masing-masing, kalian mau jadi yang mana? Oke, siap? Sip, hebat sekali. Semuanya, pertemuan pertama kali ini sudah selesai. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, jika kamu merasa materi ini bermanfaat, silakan klik tombol like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman. Oke, akhiran dari Ustadz, billahi taufik wal hidayah, waribda wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.